Halo teman-teman, selamat malam. Sorry malam-malam bikin videonya karena siang-siang ya biasalah namanya kuli, teknisi kerja ya. Video kali ini kita akan membahas tentang material pendukung AC. Ya, material pendukung AC. Kenapa menurut saya ini penting untuk dibahas? Karena di zaman yang serba online ini, kebanyakan pelanggan atau konsumen itu beli AC secara online ya. Jadi mereka beli AC di misalkan Tokped, Lazada atau di apalah, mungkin di media sosial mereka terlintas iklan lewat iklan AC, mungkin menurut mereka murah, padahal itu harga belum termasuk material pendukung ya. Jadi begitu dia beli, terus dia minta pasang, setelah dia menghubungi teknisi, kita tanya, biasanya kalau ke teknisi kan tanya unit baru atau unit second, terus material pendukung udah lengkap apa belum, biasa begitu ya. Terus kalau kita tanya unit baru atau unit second, dibilang unit baru pak. Oke, lalu saya beli online gitu kan, lalu kita tanya material pendukung udah ada belum, dibilang apa itu material pendukung gitu kan. Jadi konsumen pikir itu kalau beli AC itu ya beli AC ya tinggal pasang gitu kan, nggak ada beli apa-apa lagi. Padahal nggak kayak beli kulkas ya. Kalau beli kulkas ya beli kulkas dari toko, langsung taruh di rumah, buka kardus, colokin, dingin langsung ya. Tapi beda dengan si AC. Kalau AC itu ada material pendukungnya ya, jadi nggak bisa. Kalau beli online dapatnya biasanya kan dua kardus ya, kardus indoor sama kardus outdoor gitu kan, outdoor unit. Nah, terus biasanya kalau online itu jarang sekali paket lengkap ya. Jadi itu biasa hanya outdoor dan indoor ya. Kelengkapannya paling remote sama bracket indoor, biasa kayak gitu yang standar bawaan pabrik ya. Nah, material pendukung AC itu penting ya, karena kalau nggak ada material pendukungnya, AC ini nggak bisa dipasang, nggak bisa dingin ya. Jadi perlu, jadi harus ada. Kalau nggak ada material pendukung itu ya nggak bisa dipasang, nggak kayak kulkas ya. Jadi langsung aja saya sebutin material pendukung di sini, yaitu, nah ini dia teman-teman ya, material pendukung AC. Yang pertama itu satu itu pipa ya, pipa. Nah pipa ini pipa tembaga itu ya, pipa tembaga ya, pipa tembaga AC. Nah, untuk unit sekarang itu pipa tembaga AC itu yang direkomendasikan atau wajib ya, bukan rekomendasi, wajib itu ketebalan 0,6 mili ke atas. Karena sekarang sudah menggunakan freon R32 R40, di mana tekanannya sangat keras ya, sangat tinggi. Jadi nggak bisa asal-asalan lagi pipa AC zaman sekarang. Jadi harus tebal. Kalau dia tipis, dikhawatirkan akan bocor atau meledak, pecah ya. Oke, yang kedua yaitu bracket outdoor, bracket ya. Bracket outdoor. Bracket outdoor ini juga harus yang tebal ya. Bracket outdoor itu yang paling enggak 1 mili, 1,5 mili atau 2 mili ya, karena outdoor unit itu berat ya, paling enggak 30 kiloan ke atas. Jadi harus tebal, jangan asal-asalan yang tipis. Lalu 3 itu ductip. Nah ductip ini ya, ductip ini ialah ini ya teman-teman, ductip itu adalah bungkus pipa ya. Jadi untuk membungkus pipa, tujuan ductip adalah satu, biar si pipa, instalasi pipa itu rapi. Kedua, untuk mencegah kondensasi ya, jadi dinginnya itu nggak kebuang-buang. Itu ya teman-teman. Lalu nomor 4 itu stop kontak ya, stop kontak atau steker atau colokan ya. Colokan ini diwajibkan menggunakan colokan kaki 3 ya, direkomendasikan kaki 3 karena dimana
colokan kaki 3 ini ada fuse ya, ada sikring di colokannya itu. Jadi untuk pengaman. Jadi kalau misalkan ada petir atau ada koslet itu nggak kena modul AC-nya ya. Lalu nomor 5 itu selang drain ya, selang drain. Selang drain ini ada selang pembuangan ya, selang pembuangan air itu. Nah, yang direkomendasikan selang drain ini yang selangnya awet ya. Jadi selang yang ada serat-serat itu bagus, itu tahunan itu. Selang drain itu juga penting karena untuk mengarahkan kemana air pembuangan CAC ini mengalirnya ya, kita mau buang kemana gitu. Lalu kabel ya. Nah, kabel di sini wajib menggunakan kabel tembaga ya, jangan pakai yang aluminium karena aluminium itu satu gampang putus, korosi, percikan api, koslet. Wajib pakai kabel tembaga paling enggak yang tebal ya, jangan yang kecil. Tembaga ya 1,5 gitu kan. Terus isi 3 ya, jangan pakai isi 2 karena isi 2 nggak ada groundingnya. Kalau isi 3 itu ada plus grounding. Grounding itu sama pentingnya untuk pengaman ya, pengaman jika ada arus kebocoran. Itu pada unit konvensional isi 3, dan pada unit konverter inverter itu, unit inverter wajib menggunakan isi 4. Sorry ya teman-teman, bahasanya agak belepotan, tapi yang penting teman-teman bisa ngerti ya. Nah, ini material pendukung pipa tembaga, bracket outdoor, duct tip, stop kontak, selang drain, kabel. Nah, jadi untuk konsumen atau untuk pelanggan itu, ini material pendukung ini bukan kita bikin-bikin ya, bukan teknisi ngada-ngada, bukan karang-karangan teknisi. Jangan pikir wah ini teknisi ngada-ngada nih buat nyari duit, enggak. Jadi ini emang ada ya, si material pendukung ini emang ada. Jangan pikir misalkan kalau emang ini ya harusnya pabrik AC kan udah nyediain, enggak. Jadi pabrik AC itu mereka kebanyakan hanya jual membuat unit indoor dan outdoor ya. Jarang sekali mereka yang membuat lengkap. Sebenarnya ada beberapa pabrikan itu sudah membuat lengkap, tapi pada saat udah turun di pasaran nanti itu akan dijual secara ecer, beda-beda nantinya. Jadi pipa berapa, bracket outdoor berapa. Nah, beda kalau teman-teman beli AC secara offline, beli langsung ke toko ya. Nah, kalau beli ke toko itu biasanya penjual toko itu, penjual AC di toko itu dia akan memberitahu bahwa AC ini ada material pendukung ya. Kalau online biasanya nggak ada ya, online nggak ada keterangan seperti itu. Kalau online hanya jual misalkan AC tipe ini sekian harganya, ya udah itu aja. Material pendukungnya nggak dijelaskan bahwa nanti AC itu pada saat pasang itu akan membutuhkan material pendukung. Biasa kalau beli online gitu, itu kelemahannya beli online ya. Beda dengan beli langsung kita datang langsung ke toko. Kalau toko kan bisa langsung nanya. Sebenarnya di online itu juga bisa nanya-nanya, cuman kan jarang sekali konsumen atau pelanggan itu untuk nanya chatting. Sebenarnya juga toko juga kadang jarang untuk menjelaskan itu ya, teman-teman ya. Jadi memang material pendukung itu ada. Nanti untuk gambarnya masing-masing ini pipa apa, nanti gue bikin di videonya itu ya, di pojok atasnya itu gue bikin videonya gambarnya. Bracket outdoor apa, nanti ada gambarnya ya itu. Lalu duct tip apa. Nah, ini sebenarnya ada semua. Untuk material pendukung juga nggak boleh sembarangan ya. Sebenarnya ada merek-merek yang direkomendasikan pipa, merek rekomendasinya apa aja, bracket apa aja, duct tip apa aja. Tapi nanti itu di video yang berbeda ya. Nanti ada gue bikin video pipa recommended untuk R32 R410, mereknya apa aja misalkan. Nanti gue bikin videonya ya. Tapi itu di video yang berbeda karena untuk video yang sekarang ini kita hanya membahas bahwa AC itu ada material pendukung, membutuhkan material pendukung, dan material pendukung itu apa aja. Nah, inilah material pendukung yang diperlukan dalam pemasangan AC ya. Jadi untuk konsumen atau pelanggan harap dipahami bahwa kalau pada saat minta pasang AC lalu teknisi bilang material pendukung udah ada apa belum, jadi itu bukan karang-karangan teknisi ya, bahwa itu emang ada. Dan
Dan ini juga kalau misalkan si konsumen nggak mau dari teknisi, ya bisa beli sendiri pipa, bracket, duct tape. Ini bisa beli sendiri. Yang penting ini namanya ya pipa tembaga AC. Nah, pipa tembaga ini jangan salah, nanti kalau untuk ukuran 1,5 PK sampai 1 PK itu sama, di atas 1 PK beda ya. Bracket outdoor apa, beli sendiri di online. Di online udah banyak kok sekarang, ini bisa beli sendiri kalau emang nggak mau dari teknisi. Kalau dari teknisi biasanya jelas berbeda harganya dari beli sendiri ya. Kalau beli sendiri di online sekian, misalkan beli pipa tembaga itu 50 atau 60 per meter, biasanya kalau teknisi itu dia nggak akan jual segitu. Biasanya bisa jadi ya 80, bisa 90 per meter ya. Nggak mungkin kalau teknisi jual lagi seharga waktu dia beli. Itu kelemahannya. Bisa beli sendiri, cuman kelemahannya kalau pelanggan beli sendiri, takutnya itu kadang-kadang salah ya, kadang-kadang salah, nggak sesuai yang diharapkan dari si unit AC-nya itu sendiri, kadang beda. Nah itu, lalu stop kontak itu seperti apa, lalu kabel seperti apa yang dibutuhkan. Nanti kalau dia beli sendiri, dia beli kabel aluminium serabut lagi, wah itu gampang ini ya, kebakaran, gampang korslet, putus, nggak awet. Jadi gitu ya teman-teman untuk material pendukung. Untuk video kali ini kita membahas tentang material pendukung. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ya, walaupun agak belepotan bahasanya ya. Terima kasih teman-teman.